Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarganya, segenap sahabatnya, dan segenap para pengikutnya yang berbuat baik sampai pada hari kiamat. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an wa'adtukum wa astajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikiyya inni kafartu bima asraftum min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Surat yang saya bacakan tadi adalah surat Ibrahim ayat 22 yang artinya, dan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan setan berkata kepada ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi semuanya. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi tercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh orang-orang zalim akan mendapat sisanya pedih. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita pernah mendengarkan khutbah yang dibawakan oleh pendakwah atau orang-orang yang mengerti tentang agama dan berisi ajaran kebaikan. Pada pagi ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan berhubungan dengan khutbah, yaitu khutbah yang berbeda, yang dibawakan oleh orang yang berbeda, yaitu dibawakan oleh Iblis laknatullah pada hari kiamat, di mana Iblis mengajak para pengikutnya bahwa kerugian dan sisa neraka yang sangat pedih akan segera diterima oleh Iblis dan para pengikutnya. Bapak ibu rahimahumullah, tidak ada jalan yang tidak berujung. Sejauh apapun apa kita berjalan, tentu ada batas untuk berhenti. Setelah melalui perjalanan panjang sejak diturunkan di dunia sampai pada suatu waktu yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia, dan pada saat ini sangkakala yang telah berada di mulut Israfil akan mengeluarkan bunyi yang sangat menggoncang manusia, sehingga semua akan binasa, mati. Kemudian tinggallah Israfil menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Israfil binasa, semua tiada, kembali fana. Tinggallah Allah yang Subhanahu wa taala sendiri yang akan melipat bumi ini, melipat langit ini. Allah pertama melipat langit dan menggenggamnya dengan tangan kanan. Kemudian Allah berfirman, Akulah Maharaja, di mana para penindas itu, di mana orang-orang takabur merasa besar dan hebat itu. Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Lalu berfirman lagi, Akulah Maharaja, di mana para penindas itu, di mana orang-orang takabur merasa besar dan hebat itu. Hadis riwayat Muslim.
dari Abdullah bin Umar. Kemudian Israfil meniblaki sangsakalanya, bangkitlah seluruh manusia dari kematian mereka. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menyebutkan bahwa beliau melihat Nabi Musa berpegangan pada tiang aras, tanpa diketahui apakah Nabi Musa atau beliau yang lebih dulu dibangkitkan. Kemudian manusia digiring menuju padang mahsyar. Semua keluar dari kuburnya tanpa berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak membawa satu apapun. Adapun yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah hari ketika langit dan bumi diganti dengan langit dan bumi yang baru. Hari itu pandangan manusia demikian tajamnya yang dahulu di dunia tidak mampu mereka lihat. Hari itu mereka melihatnya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala manusia. Persidangan dimulai. Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksinya adalah para nabi, yang kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi saksi dari semua umat, dari seluruh yang mulai dari awal sampai yang akhir. Dan kemudian kulit, tubuh, kaki manusia menjadi saksi, ikut pula menjadi saksi. Kemudian tanah yang ditinjau oleh kaki-kaki manusia pun juga turut menjadi saksi. Tidak ada yang terzalimi, semua menyaksikan kemahadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua yang mati penasaran, dilihat kembali rekaman ulang, mengapa dia dibunuh atau mengapa orang membunuhnya. Setelah selesai persidangan, penghuni surga digiring menuju surga, tempat tinggal di abadi mereka. Hilanglah kepayahan dan kesedihan serta kesusahan yang selama ini mereka dapatkan di dunia. Kemudian adapun penghuni neraka, mereka diseret dengan paksa, bahkan disungkurkan di atas muka-muka mereka. Mereka lalu dilemparkan ke neraka. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat. Satu demi satu rombongan penghuni neraka dilemparkan ke neraka. Setiap kali rombongan itu masuk, mereka saling melaknat, saling menyalahkan dan saling melepas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masuklah kamu semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu. Setiap suku umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya, hingga apabila mereka masuk, semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang terlebih dahulu, wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka sisaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan sisaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 38. Namun dengan semua itu, Allah SWT tetap maha terpuji. Tidak ada yang salah ketika Dia memulai menciptakan segala sesuatu dari Dia menjadi ada. Maha terpuji Allah ketika melenyapkan semuanya, lalu memutuskan persoalan hamba-hambanya yang di neraka, dikurung di dalamnya dengan azab yang pedih. Di surga, di dalamnya beragam kenikmatan, semuanya kekal di dalamnya, tempat masing-masing selama-lamanya. Allah SWT berfirman, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat berlingkar-lingkar di sekeliling aras sambil bertasbih memuji Allah Rabb mereka, dan diberi keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Surat Az-Zumar ayat 75. Demikianlah seluruh penghuni neraka mulai mencaci dan mengutuk orang-orang terdahulu. Mereka ikuti dan ternyata menyesatkan mereka. Akhirnya mereka menuju cercaan itu kepada iblis. Allah SWT berfirman seperti ayat di atas. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Qalbu Al-Alil Ibad dari Uqbah bin Amir Juhaimi radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW mengisahkan keadaan manusia di padang mahsyar, sehingga orang-orang kafir berkata, inilah orang-orang mukmin yang telah mendapatkan orang-orang yang memintakan syafaat buat mereka. Maka siapa yang akan memintakan syafaat untuk kita? Tidak lain adalah iblis. Dia telah menyesatkan kita.
Lalu mereka mendatangi iblis dan berkata, inilah kaum mukmin yang telah mendapatkan orang yang mintakan syafaat buat mereka. Kemudian berkata lagi, berdirilah kamu, mintakanlah syafaat buat kami, karena kamu yang telah menyesatkan kami. Tiba-tiba tempat duduk iblis memancarkan bau yang sangat busuk yang pernah dicium oleh seseorang. Kemudian tubuhnya diperbesar untuk jahanam seperti orang kafir lainnya untuk merasakan azab yang sangat pedih. Setan pun berkata, setelah semua perkara diselesaikan sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Siapa mutakabbir yang paling besar, yang paling jahat dan yang paling buruk? Setan. Dia pula lah yang pertama kali diikuti dalam kesesatan dan semua penyimpangan. Dia adalah pemimpin orang yang sesat dan merasa hebat sehingga membuatnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Ketika semua perkara telah diselesaikan dengan keputusan, penduduk surga segera masuk ke dalam istana dan tempat tinggal mereka, sedangkan penghuni neraka segera masuk untuk merasakan azab dan penderitaan abadi. Setan berdiri di mimbar dalam neraka menjawab semua cacian, kematian dan kutukan yang ditujukan kepadanya. Maka iblis berkata, sungguh Allah yang maha sempurna dalam segala hal telah menjanjikan kepada kalian janji yang pasti dan benar, bahwa Dia akan mengutus para rasul kepada kalian, menurunkan berupa bersama mereka bukti-bukti dan kitab-kitab yang di dalamnya. Dia menerangkan kepada kalian bahwa Dia adalah Rabb yang Maha Pencipta, membenarkan dan mengatur, memelihara kalian, yang Maha Tunggal, yang Maha Perkasa. Para rasul itu mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian diseret oleh para setan, mereka bergembira bagi orang-orang yang menyambut sesuatu itu dan memperingatkan orang-orang yang menolak, dan Dia Maha Kuasa dengan kekuasaannya yang sempurna. Semua yang dikatakannya selalu dengan kenyataan sebagaimana yang kalian lihat dan alami. Dia menepati janji serta memberikan balasan yang sempurna bagi kalian. Adapun aku memang menjanjikan kepada kalian dan membuat kalian memandang indah berbagai maksiat dengan bisikan-bisikan dan janji yang batil, lalu aku menyelisihinya. Janjiku kepadamu, tidaklah aku mengatakan sesuatu melainkan itu adalah penyelewengan, lalu kalian mengikutiku padahal aku jelas-jelas musuh kalian. Lalu kalian tinggalkan Rabbmu, padahal Dia adalah Rabb paling pelindung dan penolong bagi kalian semua. Telah menerangkan tipuannya dan menerangkan pula betapa mudahnya manusia ditipu oleh mereka, sehingga menambah penyesalan yang luar biasa dalam diri mereka. Setan pun melanjutkan, tidak ada sama sekali kekuasaanku terhadap kalian. Sekedar apapun aku hanya mengajak kalian dan bisikan yang menjadi sebab kuat kalian mendorong kalian pada kejahatan itu. Kalian menyambut ajakanku dan antusias sambil menjadikan sahabat-sahabat kalian sebagai hakim, berpaling dari akal sehat dan seruan-seruan orang yang memberi nasihat. Seandainya kalian menjadikan akal kalian sebagai hakim, maka kalian mengikuti orang-orang yang memberi petunjuk, sebab dijadikan mereka adalah cahaya yang membawa kepada mereka hidayah. Oleh sebab itu janganlah kalian mencelaku, tetapi celalah diri kalian sendiri, sebab kalian sendirilah yang dihukum akibat perbuatan kalian. Sebab sesungguhnya kalian mempunyai kemampuan dan ikhtiar, tapi kalian cenderung kepada kejelekan dan meninggalkan yang baik. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab ini, dan kalian juga tidak bisa menolongku dari azab ini. Sungguh aku tidak membenarkan perbuatan kalian, mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Sungguh orang-orang zalim akan mendapatkan sisa yang pedih. Allahu a'lam. Jadi Bapak-bapak Ibu, itulah khutbah iblis pada hari kiamat.
Semoga kita dapat menjadi pengingat untuk kita semua supaya selalu tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan selalu waspada terhadap tipu daya setan. Oleh sebab itu, apapun ceramah atau khutbah yang disampaikan oleh siapapun di atas dunia ini, hanya kita mendengarkan, bukan kita melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang disampaikan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan lihat makola tapi lihat mangkola. Daripada nanti kita mendengar khutbah iblis yang dilakukan di mimbar di dalam neraka, itu adalah khutbah yang sangat menyentuh hati, tetapi sangat tidak apapun yang kita lakukan sangat tidak menjadi hal yang baik kalau kita mendengar khutbah atau khutbah dari iblis di neraka. Di satu hari nanti, di hari kiamat yang merupakan hari terakhir yang tidak ada lagi pembalasan bagi kita, itulah khutbah yang iblis lakukan. Oleh sebab itu, semoga kita semua terhindar daripada pendengaran iblis itu. Oleh sebab itu, akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.